Dan ketika Nias kini berada di fase damai, kisah kepahlawanan penduduk pun direkatkan lewat tarian. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Bang Putra. Semoga teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga kegiatan aktivitasnya lancar, pekerjaannya juga lancar, dan semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Pada video saya kali ini teman-teman, saya akan mengajak semuanya, teman-teman semuanya, untuk memperlihatkan salah satu liputan kepada teman-teman semuanya tentang sejarah daripada salah satunya keunikan yang ada di klip video saya sebelumnya, yaitu tentang lompat batu Nias dan juga tari perang Nias. Pada liputan ini teman-teman, kita akan melihat beberapa dan kegiatan masyarakat Nias pada zaman dahulu tentang tari perang Nias dan juga lompat batu Nias seperti apa. Dan sebelumnya teman-teman yang masih baru bergabung di channel Bang Putra, jangan lupa mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Subscribe itu teman-teman gratis. Subscribe itu teman-teman gratis. Klik tombol subscribe teman-teman, semakin banyak kita membuat video, semakin semangat kita untuk membuat liputan-liputan dan semakin semangat kita untuk mengajak teman-teman semuanya untuk memperlihatkan keunikan dan keindahan alam yang ada di Nusantara maupun di Pulau Nias. Dan juga teman-teman, mari kita ikuti liputannya seperti apa sih? Penasaran? Hits! Ayo kita ikutin bersama-sama, jangan lama-lama. Silam perselisihan antar desa di Nias lebih sering diselesaikan lewat jalur kekerasan. Nah, perang antar kampung nyaris rutin terjadi. Dan kini sejarah masa lampau Nias yang penuh emosi ini tertuang dalam tarian perang dan tradisi lompat batu, saudara. Kita simak selengkapnya Kaki Langit pekan ini, hasil liputan Fadli Aferus Bey dan Anindika Pribadi dari Nias, Sumatera Utara. Pekik sorak pemantik semangat tempur ini diteriakan serentak oleh kaum lelaki Nias yang tengah larut dalam fataile atau tarian perang. Mengenakan kostum prajurit penuh corak, bersenjatakan tologu atau pedang dan baluse alias perisai. Gairah mereka dalam rangkaian Yaowu Nias Festival ini menjadi sebuah penanda tradisi leluhur Nias tak pernah tenggelam tergilas zaman. Syahdan, Nias kuno adalah Nias yang emosional, yang kerap menyelesaikan perselisihan antar desa lewat jalur kekerasan. Perang antar kampung nyaris rutin terjadi. Dan ketika Nias kini berada di fase damai, kisah kepahlawanan penduduk pun direkatkan lewat tarian. Bagaimana para prajurit dalam kelompok besar berperang dan targetnya bahkan
Para bocah pun ditularkan untuk turut serta melestarikan adat leluhur. Masyarakat Nias, tua dan muda, kini berbaur tanpa dendam, membiarkan permusuhan masa silam menjadi debu sejarah yang kelam. Sejatinya tarian perang di Nias terkait erat dengan atraksi Hombo Batu atau lompat batu. Tradisi ini telah melewati proses regenerasi ratusan tahun. Dulu, ketika Nias terkoyak perang, banyak desa yang dikelilingi pagar tinggi agar tak mudah diserang musuh. Tapi para petarung tak kalah taktik. Mereka nekat melompati pagar-pagar batu setinggi nyaris 2 meter untuk menggempur musuh. Tradisi lompat batu itu sebenarnya itu hanya sebagai latihan sebenarnya. Karena di setiap desa saling bermusuhan. Iya, karena ya untuk meluaskan daerahnya menyerang yang satu dengan yang lain. Jadi desa-desa ini dibuat dipagari semua. Ya. Jadi untuk melatih anak-anak muda supaya bisa melewati pagar itu kemana mereka nanti pergi perang harus berlatih di Hombo Batu itu, di lompat batu itu. Mereka membuat itu sebagai latihan. Anak-anak Nias paham betul sejarah lompat batu ini. Sebagai pewaris tradisi, tahap demi tahap, mereka berlatih menggunakan sebilah bambu. Aksi ini tak bisa sembarangan. Salah cara dan teknik, patah tangan atau kaki sangat mungkin terjadi. Hilkiam misalnya, menjadi penerus aksi Hombo Batu di desa Bawo Mataluwo. Bahkan sejak belia, Hilkiam sudah penuh minat melompati batu, membuatnya menjadi satu dari 6 pelompat batu yang masih aktif. Kita mulai dari kecil kita buat bambu, ada tingkatannya itu 1 sampai 10. Ketika kita bisa lewat 1 sampai 10 kita itu umur 18 tahun baru kita lompati batu ini. Ya, sampai berapa lama proses itu dari awal? Dari kecil itu butuh 3 tahun. Aku latihan mulai dari bambu, sistem untuk mau bertahap. Waktu aku udah mulai melewati udah setinggi 2 meter, baru usiaku udah menuju 15, aku mulai latihan untuk lompat batu. Pada saat aku lewat, aku bangga udah mulai jadi pelompat untuk melestarikan budaya lompat batu. Menjaga tradisi, merawat adat. Mereka yang hidup dan tumbuh di Nias begitu menyadari pentingnya menjaga warisan leluhur.